Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam amma ba'du. Kita lanjutkan pengajian kitab Mawaidz karya Mbah Hasyim Asy'ari. Hari ini kita lafadznya ya. Hari ini kita melanjutkan lagi pengajian dan lafadznya itu watabarra'au. Bismillahirrahmanirrahim. Watabarra'au minkum fima taf'aluna. Lan lebar sapa kabehan watabarra'u lan lebar sapa kabehan minkum saking kalian fima taf'aluna ing dalam barang kami gawe sapa kalian. Angkartum atau watabarra'u lan lebar sapa kalian bisa minkum saking kalian masyarakat fima taf'aluna ing dalam barang kami gawe sapa kalian. Angkartum pada ingkar sapa kalian umuran ing sakehe perkara lil ulama'i kedua sakehe ulama fiha kang iku in dalam umuron fiha iku in dalam umuron khilafun utawi perbedaan. Nah, kemarin kita mereview ulang kata Mbah Hasyim, seandainya Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik dan Imam Ahmad, Ibnu Hajar dan Romli itu masih hidup ya, maka mereka sangat benar-benar mengingkari alaikum kepada kalian orang yang fanatik kepada satu mazhab dan kepada qaul yang satu. Di masalah furu ketika ada yang fanatik, maka mereka para ulama itu menentang sekali, nggak boleh fanatik kepada satu mazhab atau kepada satu qaul. Nah, seperti itu. Watabarra'u minkum fima taf'aluna kata Mbah Hasyim, dan kalian melihat masyarakat awam fi mataf'aluna mengerjakan hal itu gitu loh, mengerjakan yang bersifat furu diributkan sampai mereka berantem, bahkan sampai menghilangkan nyawa gara-gara sifat furu, tetangga nggak akur gitu kan, sampai terucaplah kalimat kafir, kalimat bid'ah, doa baca Allahumma barik lana fima razaqtana diributkan karena nggak ada hadisnya katanya. Allahumma lakasum tuh diributkan. Itu kan masalah-masalah hal yang furu, masalah yang ikhtilaf. Kenapa harus kita depankan? Nah, itu seandainya mereka para ulama Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah itu masih hidup, maka mereka menentang kalian. Masyarakat yang selalu berpatokan fanatik kepada satu qaul atau satu mazhab. Angkartum umuranil ulama fiha khilafun. Engkau mengingkari perkara-perkara itu ya, seperti tahlil nggak tahlil, baca doa puasa Allah, baca doa makan gitu kan, lalu kemudian 2, 3, 11. Kalian mengingkari perkara itu, padahal menurut para ulama perkara itu ya ada khilaf, perbedaan ya kan, hal yang remeh gitu ya, kenapa harus diributkan. Wara'aitum minal awami ma la yuhsi adadahu illa Allahu ta'ala yatrakuna as-salata allati jaza'u man tarakaha inda Syafi'i wa Maliki wa Ahmada darbul unuqi bisayf. Aning ali sira kabeh sapa kalian minal awami saking wong awam ma ing perkara la yuhsa kang ora den hitung adadahu ing bilangane barang ilallahu kang orang bisa la yuhsi bisa ora bisa menghitung ada dahu imbilangane barang ila Allahu ang sinten Allah Ta'ala. Yatrakuna meninggalkan sapa kaben awam as-salata ing salat allati jaza'u man tarakaha kang utai balasane wong kang meninggalkan iya si wong ha ing salat ingda Syafi'i ing sandinge Imam Syafi'i wa Malik dan Imam Malik darbul unuq dan Ahmad dan Imam Ahmad darbul unuqi iku memukul lehernya bisayfi kelawan pedang. Kita lihat kata Mbah Hasyim, beliau berkata begini, wara'aitum kalian itu para ulama, para ustadz, para kiai melihat orang-orang awam malah yuhsi adaduhu, yang mana orang awam itu tidak bisa dihitung, kebanyakan mereka itu nggak bisa dihitung kecuali sinten Allah Ta'ala yang dapat menghitungnya gitu kan. Ya curukuna orang awam mereka meninggalkan sholat allati jaja man tarakaha inda Syafi'i, padahal menurut pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik dan Imam Ahmad, jaja man tarakaha orang yang meninggalkan sholat darbul unuq bisayf, dipenggal kepalanya dengan pedang. Wala tunkiruna alaihim,
Dan orang mengingkari sapa kalian ulama alaihi mengatasi kabihan awan. Tapi kenapa kalian tidak mau mengingkari hal itu kepada mereka gitu? Sudah jelas-jelas meninggalkan sholat itu menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik dan Imam Ahmad darbul unuk, memenggal kepala, kemungkaran yang nyata, meninggalkan sholat. Tapi kenapa, katanya gini, kata Mbah Hashim, kalian tidak meributkan hal itu gitu kan, tapi malah meributkan hal yang micin, yang receh gitu kan, seperti nggak tahlil, doa makan pakai Allah barik lana dibid'ahkan, doa puasa dibid'ahkan dan lain-lainnya gitu kan, karena nggak ada dari nabinya. Itu kan hal yang kecil sebenarnya. Tadi kan lil ulama fiha khilafun, para ulama itu semuanya berbeda pendapat, masih hal yang furu receh lah gitu kan. Tapi kenapa tetangga kamu, adik kamu, kakak kamu, bahkan orang tua kamu nggak sholat gitu kan, kamu diamkan? Padahal menurut Imam Syafi'i gitu kan warningnya, menurut Imam Syafi'i warningnya, menurut Imam Malik warningnya, menurut Imam Ahmad orang yang meninggalkan sholat itu harus dipotong dengan pedang. Ini sebagai peringatan benar-benar ya. Wala tunkiruna alaihim, dan kalian mengingkarinya wahai ulama gitu. Wabal, akan tetapi loro al-wahidu minkum kasiran fi jiranihi yatrukuna salat, akan tetapi lamun tanding ali al-wahidu sopong suwiji minkum saking kalian kasiran ingwong ake min jiranihi saking sake tetanggane wahid yatrukuna as-salata, meninggalkan sapa kabehan as-salata ing salat, wa huwa lan utawi si wahid sakitun iku diam anhum saking kabehan. Ketika salah seorang di antara kalian melihat orang yang banyak gitu kan, di tetangga kalian, adik-adik kalian, kemudian paman kalian, kakak kalian, mbak kalian, teteh kalian gitu kan, atau orang tua kalian pada yatrukuna sholata, kalian hanya diam, nggak berani menyuruh bersuara, wahwa sakitun anhum, kalian diam gitu kan. Kalau kata syariati gini ya, dia lebih dahsyat ya, lebih dahsyat juga ucapan beliau. Kita itu tiap hari orang Islam itu banyak sekali yang haji bertahun-tahun, hajinya berkali-kali. Orang kaya beli mobil, beli motor, ngebangun rumah, ngebangun masjid, tapi tetangganya masih kelaparan teman-teman. Tetangganya nggak diberi makan, tetangganya sakit nggak pernah ditengok. Apakah ini yang disebut dengan yang dikatakan manusia memanusiakan manusia, ya kan? Ibadah dia hanya ibadah secara individual, menyolehkan diri sendiri tapi tidak bisa menyolehkan orang lain. Ini yang bahaya, menyolehkan diri sendiri. Dia rajin sholat sampai jidatnya hitam, tapi dia melihat tetangganya sedang sakit, nggak pernah dia lihat, nggak pernah dikasih makan, nggak tahu tetangganya belum makan apa enggak, dia pakai mobil bagus. Ini yang dikhawatirkan seperti Syekh Ali Syariati dan Mbah Hashim ya. Kalau Mbah Hashim itu kenapa gitu ibadah yang furu kalian ingkari, sedangkan sholat yang wajib menurut pandangan Imam Syafi'i dan Imam Malik kalian hanya diam. Saudara kalian ninggalin sholat, diam aja. Summa balukum tatungkiruna misla hadil furu'i hadihil furu'i lil fuqaha'i fiha khilafun. Kari-kari iku apa utawi keadaane kalian ulama, tunkiruna mengingkari sapa kalian ulama misla hadil furu'i seumpamane ikilah furu' allatil fuqaha'i fiha khilafun, kang iku kedosake ahli fikih fiha ing dalam hadil furu khilafun utawi khilaf. Kok begini sih keadaan kalian, kata Mbah Hashim, kalian mengingkari contoh-contoh dari furu padahal yang di furu itu banyak ikhtilaf. Allah alam bisawab. Nanti kita lanjutkan lagi.